Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Safira Utami, asalnya Lamongan, Jawa Timur. Saat ini sedang menempuh pendidikan semester 4 di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih untuk Kak Dini yang bersedia untuk saya wawancarai. Ya, sama-sama. Mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Selamat sore, Safura. Perkenalkan di sini dengan Dini. Usianya tahun ini 25, sekarang lagi menempuh pendidikan S2 di salah satu universitas negeri. Kakak waktu itu pernah menjadi seorang interpreter, itu sebuah pekerjaan atau hanya pengalaman aja? Lebih ke pengalaman sih. Jadi waktu itu kalau nggak salah semester akhir S1. Jadi waktu itu memang kebetulan lagi rame dosen asing, jadi mereka kontraknya pendek, jadi dosen asingnya itu hanya mengisi beberapa kali aja gitu. Jadi nggak lama. Untuk menggantiin teman juga sih kebetulan waktu itu. Waktu itu bahasa apa yang Kakak gunakan saat interpreter? Interpretnya jadi bahasa Inggris. Terjemahannya ke Indonesia. Waktu itu Kakak ada nggak sih dilema yang Kakak hadapi ketika menjadi seorang interpreter, dan bagaimana sih cara Kakak untuk menangani hal tersebut? Dilemanya sih mungkin lebih karena mikirnya kan itu interpret ya. Secara nggak langsung tampil juga di depan umum. Jadi itu yang bikin nervous juga, takut salah-salah. Kalau misalnya translate kan lebih gampang ya, kitanya pasif jadinya kita tinggal ngetik segala macam. Tapi ini kan karena berhubung tampil di depan umum istilahnya, itu yang bikin nervous sih. Tapi berhubung butuh banget bantuan, ya udah akhirnya diiyain aja gitu. Waktu itu Kakak kliennya itu seperti apa orangnya itu? Kakak jadi interpreter. Jadi waktu itu kebetulan dapet 2 dosen asing. Jadi yang satu itu dari mana ya? Kalau nggak salah Eropa, tapi kurang tahu dari mana. Terus satunya lagi itu dia dari dosennya dari Inggris, tapi dua-duanya sama-sama muda, sama-sama perempuan. Jadi mereka ngisi untuk sebentar aja waktu itu di kuliah. Saat Kakak menjadi seorang interpreter, hal apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Mungkin waktu itu sebenarnya jujur kayaknya kurang persiapan ya. Jadi mikirnya itu bakal kayaknya interpret maksudnya bisa lah gitu, gampang. Cuma ternyata begitu jalanin yang waktu yang pertama itu tuh nggak ada pendekatan sama interpret sama dosen asing ini. Jadi itu kayak nervous sendiri karena belum kenal kan, tapi langsung sudah interpret gitu. Jadi kalau menurutku sih harusnya kita paling nggak kenal dulu sama si native speaker-nya ini, terus kita tanya, baiknya kita interpretnya itu gimana, soalnya kan ada orang-orang yang dia nggak bisa nunggu, jadi cerita panjang lebar baru interpretnya yang langsung nerjemahin. Nah, kalau menurutku kita harusnya tuh bisa ngomongin kesepakatan dulu, baiknya saya interpret setelah jeda berapa menit mungkin atau berapa kalimat ya gitu. Terus kalau mungkin soal yang nggak boleh dilakuin mungkin itu ya lebih ke cara kita mengatasi nervousnya itu ketika ngomong di depan umumnya itu sih, karena kan interpret itu lebih susah dan seperti yang tadi dijelasin lebih susah. Terus juga kalau nggak
fokus sama ininya, sama materi mungkin yang dibawain juga kitanya bingung, agak apa ya, gelagapan kalau bawainnya. Padahal kan kita juga kerjanya di situ itu menyampaikan, materi supaya, pendengarnya itu ngerti apa yang disampaikan, kayak gitu. Iya. Waktu Kakak jadi interpreter itu, Kakak menerjemahkannya per kata-kata atau, langsung Mhm. ringkasan, Kak? Jadi waktu itu sih jadi misalnya dia ngomong dulu beberapa kalimat, terus ya kita tarik kontak dulu, oke berarti itu kalau misalnya dia ngangguk gitu, oke berarti itu giliranku untuk, interpret. Jadi sih, kalau aku kebetulan dari kalimat-kalimat itu langsung aku ringkas gitu aja sih. Jadinya biar nggak terlalu panjang, terus juga yang penting poinnya tersampaikan, kayak gitu. Oh, gitu. Sebelum Kakak memulai interpretasi, apa aja hal yang Kakak persiapkan? Pertama ini sih, minta materinya ya kalau bisa. Waktu itu kan kebetulan ngisinya itu kan aku dari jurusan psikologi, kebetulan, native speaker-nya itu juga ngisinya ya, materi psikologi juga. Jadi walaupun sama-sama, dari psikologi kayak gitu, menurutku masih apa ya, penting juga kita belajar atau at least nge-review, oh dia bakal, membawakan materi ini hari ini. Supaya ya kita ngerti aja dan jadi itu bukan sesuatu yang asing lah sama kita, jadinya kita ngerti, oh oke kita belajar ini hari ini. Jadi nanti kita, supaya familiar lagi gitu loh, kan kita kadang kalau nggak diingetin lagi lupa sama materi-materi yang lama, kayak gitu aja sih kalau menurutku. Hmm. Yang terakhir nih, Kak. Mhm. Kakak punya tips nggak sih buat kita-kita yang nantinya ingin jadi interpreter yang baik itu harus gimana? Barangkali Kakak punya Oke. tips? Oke. Kalau tips yang pertama yang pengen aku tekankan sih mungkin itu ya, harus banyak-banyak, belajar untuk speak di depan umum, terus juga kitanya harus inisiatif untuk mendekat ke native speaker-nya ini. Jadi misalnya jangan mikir kalau mentang-mentang di pengalamannya mungkin cuma sekali, 2 kali, terus kita kayak, "Ah, nggak usah lah, ngapain kita kenalan sama native speaker-nya." Itu jangan. Jadi menurutku kita harus, coba approach native speaker-nya juga. Terus, belajar-belajar ini ya, apa, cara pronunciation. Jadi kebetulan waktu aku interpret itu, ada salah satu, nama tokoh psikologi yang mungkin di Indonesia tuh cara pronunciation-nya tuh sering banget salah kaprah gitu loh. Jadi tuh kalau kita nggak tahu, jadi kita tuh mikir, ini native speaker-nya tuh kemarin ngomong apa ya, kayak gitu. Tokoh nyebut tokoh siapa gitu, padahal itu tuh tokoh yang kita tahu, cuman ternyata, oh dia itu nyebutnya begini gitu loh. Jadi kita harus belajar itu juga sih, jadi pronunciation terus listening-nya juga sih harus dipelajarin banget sih. Jadi harus mungkin banyak-banyakin denger listening, terutama yang kalau misalnya berita kayak gitu-gitu sih kalau menurutku. Wah, menarik sekali ya Kak tipsnya. Berarti Kakak itu waktu jadi seorang interpreter itu Kakak nggak berlatih dimanapun ya Kak? Enggak berarti di mana pun sih, cuma ya ngandelin ngandelin kemampuan bahasa Inggris aja gitu. Kebetulan, oh katanya waktu itu kan karena gantiin teman, "Bu ini aja Bu teman saya," gitu, "bisa," kebetulan. Ya udah kayak gitu aja, jadi kayak itu pun juga mendadak banget gitu. Ya udah, gitu aja. Hmm, lagi ya. Eh, Sepertinya cukup sampai sini saja ya Kak. Terima kasih untuk Kak Dini mau saya wawancarain. Semoga Kakak selalu sehat, sekeluarga. Amin. Amin amin amin. Saya tutup ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.